Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bagi yang baru ketemu channel ini, saya harap subscribe, like, dan bantu share ya, biar lebih bermanfaat. Nah, sekarang kita sudah di part 7 untuk kompetensi manajerialnya. Teman-teman yang belum tonton video-video sebelumnya, yang baru menemukan channel ini, silahkan buka eh, mulai part 1 ya. Kalau teman-teman sudah nonton part 1, insya Allah akan nyaman belajarnya, akan mudah teman-teman menebak soal yang benar nantinya ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman tahun lalu ya, karena kita sudah punya pengalaman dalam menjawab soal P3K ya. Jangan sampai dicampur ya, beda P3K manajerial dan beda sosiokultural. Kebanyakan teman-teman kita tidak paham, mereka menggabung antara manajerial dengan sosiokultural ya. Nanti saya akan buat juga soal-soal yang berhubungan dengan sosiokultural ya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Ketika berbelanja di pusat perbelanjaan, penjual melakukan kesalahan pengembalian uang kepada saya. A. Membiarkan saja sebab saya untung. B. Pura-pura tidak tahu. C. Mengkonfirmasi bahwa saya dirugikan. D. Mengkonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran. Nah, perlu diketahui bahwa di kompetensi manajerial itu dia tidak ada jawaban benar salah ya, yang ada poin tertinggi dan poin terendah. Nah, kita usahakan ambil poin tertinggi ya teman-teman. Jangan sampai kita ambil poin terendah atau kedua terendah ya. Minimal poin 3 ya. 1 2 3 4 minimal kita dapat poin 3. Nah, kira-kira yang mana jawaban yang bagus teman-teman? Oke, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah mengkonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran ya. Jangan sampai kita bilang kita untung malah rugi ya. Kita bilang kita rugi malah kita untung. Jadi sebaiknya kita mengkonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran apakah lebih pengembaliannya ataukah kurang, karena di sini soal dia salah melakukan pengembalian, bukan, tidak ada dikatakan lebih atau malah kurang ya, untung atau dirugikan. Nah, pura-pura tidak tahu ini jangan juga ya, ini jangan sampai dirugikan malah ngomel-ngomel ya. Kalau untung malah senang ya. Biasanya yang pura-pura nggak tahu itu yang untung ya teman-teman. Oke, jadi ini berhubungan dengan integritas ya. Integritas konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, etika, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen ya. Jujur ya, ini kata kuncinya juga ya. Rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Jadi saya sengaja menyantumkan ini kembali karena ada permintaan teman-teman sebaiknya dicantumkan biar lebih secara tidak langsung dihafal ya, maksudnya diulang-ulang biar lebih enak lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, semoga dipaham. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Ya, kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya? Oke, jadi jawaban yang tepat adalah option E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Untuk yang tadi teman-teman, maaf saya lupa edit dengan baik akibat buru-buru ya. Saya 2 hari tidak
buat konten 3 hari karena kesibukan di sekolah. Tadi buru-buru buat konten, makanya seperti ini. Karena di option di manajerial itu hanya ada 4 ya teman-teman, tidak 5. Jadi saya lupa hilangkan yang ini ya. Jadi jawaban yang tepat adalah mengajak orang lain bekerja bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Nih, dia termasuk di kerjasama. Kalau teman-teman belum mengerti termasuk di mana, tonton video part 1 saya ya. Kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi ya. Kalau ini tidak mempermasalahkan apakah orang lain bekerja, nah ini susah maju ya, organisasinya susah maju. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. Nah, ini jika hanya jika diperlukan saja ya. Dia tidak continue. Yang seperti ini biasanya hanya terdesak saja. Itu juga susah maju ya. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja. Ini saya pikir dapat poin 3 ya teman-teman. Menstimulasi, tapi yang biasanya menstimulasi itu adalah pemimpin ya. Kalau mengajak lebih di sini kita tidak disebutkan sebagai pemimpin atau ketua kelompok ya. Hanya tujuan kelompok, hanya untuk mencapai tujuan kelompok. Makanya jawaban terbaik ada di option E ya, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal yang berikut. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya. Waktu bangun tidur saya merasa A. Tugas-tugas yang banyak telah menanti saya. B. Bersemangat untuk melaksanakan aktivitas. C. Pusing memikirkan suasana kantor yang kurang nyaman. D. Khawatir jika atasan akan marah lagi. Nah, ini kalau kita tidak paham bentuk soalnya atau yang diinginkan soal jawabannya apa, maka kita akan sedikit sulit untuk menjawab ini. Tapi kalau kita paham ke-8 item kompetensi manajerial, insya Allah ini akan mudah kita jawab ya teman-teman. Baik, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang baik adalah, yang terbaik menurut saya adalah option B. Bersemangat untuk melakukan aktivitas selanjutnya setelah bangun tidur. Kita lihat yang lain, tugas-tugas yang banyak telah menanti saya. Nah, ini saya kasih poin 3. Kemudian pusing memikirkan suasana kantor yang kurang nyaman. Nah, ini 1 ya, saya kasih nilai 1. Dan khawatir jika atasan akan marah lagi, ini khawatir, mulai merasa tidak nyaman ya. Baru bangun tidur sudah mulai merasa tidak nyaman. Nah, ini mengarah ke orientasi pada hasil teman-teman. Ini dia. Kalau saya ya, saya anggap orientasi pada hasil itu selalu bersemangat, selalu optimis, dan pokoknya spirit ya, keep spirit. Kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang, dan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi ya. Ini punya pribadi, punya komitmen yang tinggi ya dalam menyelesaikan tugas. Jadi sebaiknya setiap bangun pagi harus bersemangat untuk bekerja lagi ya, di kantornya. Seperti itu. Karena ASN itu dituntut bekerja lebih optimal ya, seperti dituntut seperti robot ya, tidak mengenal kata lelah, tidak mengenal sensitivitas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Menurut Anda, seorang ASN gagal mengembangkan diri karena A. Belajar mandiri. B. Mengikuti diklat lembaga swasta. C. Menunggu kesempatan tugas belajar. D. Mengikuti cara baru yang lebih praktis. Nah, menurut teman-teman jawaban yang benar itu yang mana? Hati-hati ya.
Jangan sampai teman-teman menemukan soal seperti ini. Soal ini sedikit mengecoh sebenarnya, apalagi kalau kita buru-buru dalam real ujian itu. Kadang kita terburu-buru dan tidak memahami soal. Kadang kita ambigu dalam menjawab soal ya. Kalau seperti ini sedikit mengecoh ya teman-teman, jadi hati-hati. Tetap dipahami baik-baik soalnya. Ini menurut Anda seorang ASN gagal mengembangkan diri karena, jadi yang pertama belajar mandiri, itu saya pikir baik ya. Kita lihat jawabannya. Nih, belajar mandiri ini saya pikir tidak gagal ya kalau bisa belajar mandiri. Di sini dia gagal mengembangkan diri karena B. Mengikuti diklat lembaga swasta. Ini saya pikir tidak gagal dalam mengembangkan diri. Ini juga termasuk pengembangan diri. Menunggu kesempatan tugas belajar, kita simpan dulu. D. Mengikuti cara baru yang lebih praktis. Nah, ini dia kerja cerdas ya. Nah, jadi jawaban yang tepat yang ada sebenarnya ini sama dengan kecuali ya. Jadi yang salah menurut saya, mereka selalu gagal dalam mengembangkan diri itu karena selalu menunggu kesempatan tugas belajar, padahal tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan tugas belajar ya teman-teman. Belum lagi tugas kita padat, kerja sana kerja sini, belum lagi memang tugas belajar itu susah untuk didapatkan ya, susah. Jadi untuk mengembangkan diri bisa dengan belajar mandiri, bisa dengan mengikuti diklat di swasta-swasta, kemudian bisa juga mengikuti cara baru yang lebih praktis, misalnya belajar di YouTube, belajar di medsos, itu bisa ya teman-teman. Seperti itu. Semoga dipaham soal ini ya, jangan bingung ya teman-teman. Dia termasuk di pengembangan diri dan orang lain. Kita lihat lagi, kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemampuan belajar sepanjang hidup, memberikan saran atau bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. Jadi ini sangat bagus ya untuk pengembangan diri. Jadi pengembangan diri sekarang itu sungguh mudah sekali, cukup lewat Zoom juga kita bisa, banyak sekali diklat-diklat lewat Zoom sekarang. Jadi tidak perlu kemana-mana, cukup di rumah menyiapkan kuota, ikut Zoom, selesai. Belajar mandiri itu bisa lewat internet, blog, YouTube. Ini juga hampir sama ya, lebih praktis. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Saat Anda sampai di kantor, atasan tengah memarahi staf Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menanyakan permasalahan kepada bawahan. B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. C. Mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. D. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua pihak. Nah, ini ada contoh kasus ya. Jadi nanti di soal teman-teman itu, kalau seperti tahun lalu, kebanyakan contoh kasus dan bagaimana cara kita memanage atau mengatur kasus tersebut sehingga mendapatkan solusi terbaik ya, seperti itu. Oke, kita coba lihat jawaban yang tepat ya. Jadi jawaban yang tepat adalah menanyakan permasalahan kepada bawahan ya. Poin tertinggi maksud saya, kalau tidak ada benar salahnya ya, yang ada itu poin tertinggi dan terendah. Oke, dia masuk di pengambilan keputusan. Kita lihat yang option B, menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Saya kasih poin 3 saja ya. Nah, yang ini sebenarnya tidak boleh ya, karena kita seolah-olah ingin menyalahkan atasan. Meskipun niat kita hanya ingin mengetahui permasalahan apa, tapi
kesannya ke atasan bahwa kita marah karena staf kita. Ini staf kita ya, staf kita yang dimarahi ya. Jangan sampai kesannya malah negatif. Option C, mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. Nah, ini juga kurang bagus ya, mempertemukan atasan dan staf seolah-olah kita ini lebih tinggi daripada atasan kita ya. Seolah-olah kita lebih tinggi daripada atasan kita, mengatur-atur mereka, mempertemukan mereka. Jadi ini juga saya anggap kurang bagus ya. Kemudian mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua pihak. Nah, ini apalagi mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar di antara kedua pihak. Nah, ini saya kira tidak penting sekali ya untuk mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang jelas atasan marah itu pasti karena ada suatu sebab ya. Dan kita tidak boleh menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang pertama, dia itu atasan kita sangat jauh dari kepangkatan ya. Ini atasan kita, yang dimarahi itu staf kita, jadi sangat jauh. Jadi kita tidak boleh terlalu terlalu seolah-olah kita lebih jauh lebih tinggi daripada atasan juga ya. Nah, seolah-olah juga kita menyamakan antara atasan kita dengan staf kita. Jadi itu tidak boleh, kecuali kalau sesama staf kita mungkin boleh kita lakukan hal ini ya. Hal yang ketiga ini ya teman-teman. Jadi yang perlu kita tanya cukup karyawan kita saja, staf kita saja, apa permasalahannya. Tidak usah menggunakan ketiga hal ini. Oke, dia masuk di pengambilan keputusan. Kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Nah, ini perlu hati-hati nih ya teman-teman. Nah, jangan sampai yang teman-teman lakukan yang ketiga poin ini, bisa fatal teman-teman nanti. Dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif penyelesaian masalah, konsekuensinya. Nah, ini konsekuensinya bisa berbahaya untuk teman-teman kalau teman-teman ngotot memakai ketiga poin ini. Serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Nah, kita harusnya hanya bertanggung jawab kepada bawahan kita ya, bukan ke atasan kita ya teman-teman. Oke, semoga dipahami, semoga lulus semua insyaallah. Nanti kita cari lagi soal-soal kompetensi manajerial. Jadi saya benar-benar memilah soal ya, tidak asal ambil soal teman-teman. Oke, itu saja dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.